Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan disiapkan untuk berdoa dulu. Silakan KM. Istiadat ayyuhal qalibun wal qalibat qoblatan hayya bina Allah ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa. Kita absen dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Yang tidak masuk siapa? Dika tadi ya tidak masuk. Kenapa Dika? Sakit. Sudah berapa lama Lirin? 1 hari. Ya, mudah-mudahan Dika cepat sembuh ya, supaya bisa kembali belajar seperti biasa. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kepada siapa yang mau jadi DJ, silakan langsung ke depan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ini adalah materi yang akan kita pelajari. Kita harus mempelajari materi ini dengan penuh semangat, dengan penuh sabar. Karena belajar itu harus sabar ya. Kalau tidak sabar nanti tidak subur. Nah, harus ikhlas juga supaya apa yang kita lakukan nantinya bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah berarti kita akan mendapatkan apa? Pahala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menghasilkan. Jadi tujuan pembelajaran kita yang mana materinya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah adalah menguraikan dan mendeteksi strategi penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah dengan tepat. Jadi tujuannya adalah diharapkan kita nanti bisa menguraikan atau nantinya bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan bagaimana strateginya Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Madinah. Itu tujuannya ya. Selanjutnya manfaatnya. Apa yang bisa kita ambil manfaat dari pembelajaran kali ini? Pertama adalah menanamkan persatuan dan saling menghormati antar agama. Itu satu ya. Yang kedua, memupuk ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian yang ketiga, menumbuh kebanggaan tolong-menolong antara yang kuat dan yang mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini nantinya kita akan bisa mengambil manfaat dari poin-poin yang ada di depan ini ya. Begitu. Ya, setuju ya? Saya akan bertanya dulu lah. Coba, kira-kira ada yang pernah membaca atau pernah melihat dari kaitannya dengan dakwah Nabi di kota Madinah? Coba, faktor apa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Siapa yang mau jawab? Ocha, oke. Ocha, bagaimana jawabannya? Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas permintaan penduduk Madinah. Jadi ada 2 jawabannya. Yang pertama tadi adalah Perintah perintah Allah. Yang kedua adalah permintaan dari penduduk kota Madinah. Jawabannya betul, tepuk tangan. Nah, saya jelaskan garis besarnya. Nanti untuk selanjutnya adalah kita diskusi kelompok ya. Perhatikan saja dulu. Jadi di sini strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad pertama kali datang ke kota Mekah,
Madinah maksudnya, maaf. Datang ke kota Madinah pada wajah ibadah muamalah kaum muslim. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita juga menghasilkan atau apa yang kita inginkan berhasil. Nah, kita harus menggunakan strategi juga. Contoh, kalau kita ingin berhasil dalam belajar, kita buat jadwal harian. Ingin bertanya dulu mengenai materi ini? Boleh bertanya? Boleh. Jadi, Terkait dakwah Rasul di Madinah, apakah Rasulullah dalam dakwahnya mendapatkan halangan atau rintangan? ya. Apakah Rasul ketika dakwah di Madinah mendapatkan halangan? Jawabannya iya apa tidak? Coba kira-kira? Iya. Ada halangan? Ada. Seperti di Mekah ada halangan ya? Seperti di Mekah ada halangan, di Madinah juga sama. Kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Mau yang mana? Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan bebas memilih ya kelompoknya. Boleh campur, silahkan. Sesuai tempat duduk. Kelompok 1 boleh. Kemudian kawan-kawan kelompok 2. Ini? Ya, Jaki. Kelompok 3. Ya, Cantika dan kamu. Kelompok 4 berarti Ocha ya. Ocha kelompok 4. Di sini ada kartu soalnya ya. Masing-masing di sini ada materi yang harus dipelajari. Nah, kemudian ini LKPD-nya, ini lembar kerjanya, silakan hasilnya ditulis di sini. Setelah itu digali informasi mengenai materi masing-masing. Setelah selesai, kemudian ketua kelompok nanti akan pindah tempat ke sini. Ketua kelompok atau tim ahli akan pindah ke sini, dan di sini ketua kelompok itu atau tim ahli akan kembali mempresentasikan atau juga saling bertukar informasi. Dan ini bukunya silahkan ya, untuk mencari informasinya silahkan bukunya ambil. Mulai kerja sama, mulai mendiskusikan, silahkan bukunya dibuka di situ. Cari informasi mengenai materi masing-masing. Kelompok 1 materinya apa, kelompok 2 apa, dan seterusnya. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan di menit untuk berdiskusi dengan kelompok. Setelah itu nanti ketuanya pindah tempat. Silakan dimulai diskusinya. Oke. Bagaimana? Semangat! Semangat, baik. Ice breathing 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Kelompok 1 boleh di tengah. Hasil dari diskusinya silakan dijelaskan secara singkat saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mepresentasikan saya dari kelompok 1. Apa alasan Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama kali ketika sampai di Madinah? Fungsi masjid di zaman Rasulullah antara lain: pertama, sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Kedua, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga, sebagai sarana tali
sebagai sarana sosial, 5 sebagai tempat bermusyawarah, dan ke-6 setempat menyusun strategi perang. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan ayat yang menjadi landasan anjuran persaudaraan. Ayat yang mengandung anjuran pembina persaudaraan surat Al-Hujurat ayat 10. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Secara garis besar, surat Al-Hujurat mengisahkan tentang pesan-pesan dalam kehidupan sosial di Pak ya. Baik, kelompok Sika silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ingin mempresentasikan jelaskan tujuan Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah ketika dakwah. Saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang bagaimana langkah Rasulullah di Madinah dalam bidang ekonomi. Jawabannya adalah yang dilakukan Rasulullah dalam bidang ekonomi adalah Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwah. Waalaikumsalam. Masjid bukan hanya tempat sholat, tapi juga berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah sebagai tempat untuk kajian. Hadirin itu adalah kaum yang hijrah. Berarti kaum ini berasal dari mana kalau yang hijrah? Dari Dari Makkah. Mekah. Dan Ansor adalah kaum penolong yang berasal dari Madinah. Memperkokoh posisi umat Islam dari gangguan penduduk asli bangsa Arab ataupun dari bangsa Yahudi. Nah, dalam bidang ekonomi, jadi Rasul itu mendirikan pasar. Yang mana pasar yang dibangun ini adalah untuk mendidik umat dalam mengatur roda pemerintahan. Pelajaran kita hari ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah? Dari pembelajaran hari ini, pertama apa? Baca. Supaya kita selalu percaya akan kehadiran Allah. Makanya sebelum memulai sesuatu kita harus membaca doa. Adalah melakukan kerja cerdas dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Pembelajaran berikutnya untuk minggu depan. Untuk minggu depan yang akan kita pelajari itu adalah Ghazwah atau perang pada masa Rasulullah ketika di Madinah. Begitu kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah.